Halo, perkenalkan saya Kadek Ananda Krisna Wiralaksana. Di sini saya akan menjelaskan tentang circular queue. Sebelum masuk ke penjelasan circular queue, tentunya kita mengetahui apa itu queue. Pengertian queue. Queue atau antrian adalah struktur data linear di mana pemrosesnya sesuai urutan kapan data tersebut masuk, atau suatu kumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada satu ujung dan penghapusan atau pengurangan dilakukan lewat ujung lain. Oleh karena itu, sifatnya FIFO, first in first out. Arti FIFO, first in first out adalah data yang pertama kali masuk, maka data tersebut yang pertama keluar. Apa itu circular queue? Circular queue. Circular queue dibedakan menjadi dua kata, yaitu circular yang berarti melingkar dan queue yang berarti antrian. Jadi circular queue adalah antrian melingkar. Circular queue adalah struktur data linear di mana operasi dilakukan berdasarkan prinsip FIFO, first in first out, dan posisi terakhir dihubungkan kembali ke posisi pertama untuk membuat lingkaran. Apa saja operasi yang ada pada circular queue? Operasi pada circular queue dapat dibagi menjadi 4, yaitu pertama front, yang artinya data yang terletak paling depan antrian. Kedua rear, yang artinya data yang terletak paling akhir antrian. Ketiga NQ, yang artinya proses memasukkan data ke dalam antrian. Keempat DQ, yang artinya proses mengeluarkan atau menghapus data dalam antrian. Bagaimana konsep circular queue? NQ. Seperti yang terlihat pada gambar 1, data pertama kali masuk adalah data 14. Terletak pada indeks 0 dan posisi front dan rear terletak pada indeks 0. Selanjutnya pada gambar 2, masukkan data dua-dua yang terletak pada indeks 1. Maka rear akan berpindah ke indeks 1 dan front tetap pada indeks 0. Selanjutnya pada gambar 3, memasukkan data 13 pada indeks 2. Maka rear akan berpindah ke indeks 2 dan front tetap pada indeks 0. Selanjutnya pada gambar 4, masukkan data min6 pada indeks 3. Maka rear akan berpindah ke indeks 3 dan front tetap pada indeks 0. DQ. Seperti pada NQ, data yang pertama kali masuk adalah data 14, maka data tersebut yang pertama keluar. Pada gambar 1, jika data 14 dikeluarkan, maka front yang terletak pada indeks 0 berpindah ke indeks 1 dan rear tetap berada pada indeks 3. Pada gambar 2, jika data 22 dikeluarkan, maka front yang terletak pada indeks 1 berpindah ke indeks 2 dan rear tetap berada pada indeks 3. Kita dapat dengan mudah memahami circular queue dengan cara membandingkannya dengan linear queue. Dalam linear queue, data dapat dimasukkan sampai antrian penuh. Dan jika antrian penuh, data berikutnya tidak dapat dimasukkan kembali. Jika data yang paling depan dikeluarkan dari antrian, maka tempatnya sudah tidak bisa digunakan, di mana indeks 0 dan indeks 1 tidak dapat digunakan kembali untuk masukkan data berikutnya. Sedangkan dalam circular queue, saat antrian penuh, data berikutnya masih bisa dimasukkan. Jadi, data paling depan yang dikeluarkan tempatnya dapat digunakan kembali, di mana indeks 0 dan indeks 1 masih bisa digunakan untuk masukkan data berikutnya. Selanjutnya membahas source code sederhana program circular queue dengan bahasa C++. Pada line pertama ada definisi dan penyertaan library yang digunakan pada C++. Fungsi library untuk memanggil sekumpulan kode yang memiliki fungsi-fungsi tertentu ke dalam program. Selanjutnya, kita mendeklarasikan variabel dan tipe data yang akan digunakan pada fungsi tersebut. Pada fungsi queue ini ada variabel rear, front, slash, dan array dengan tipe data integer. Dari line 11 kita mengeksekusi queue dengan inputan S, di mana front sama dengan rear sama dengan -1, slash sama dengan S, dan membentuk array. Dari line 18 kita mendeklarasikan fungsi-fungsi yang akan digunakan pada queue ini, yaitu
void enqueue, kurung buka invalue, kurung tutup, indequeue, dan void displayqueue. Fungsi pertama pada circular queue yaitu enqueue. Di dalam fungsi enqueue terdapat kondisi jika front pada indeks 0 atau front sama dengan 0 dan rear pada indeks terakhir atau rear sama dengan size min 1 atau rear sama dengan front min 1 per size min 1, maka akan menampilkan queue is full. Lalu fungsi dikembalikan atau return. Selanjutnya pada line 33, jika front sama dengan min 1, maka jika diinputkan satu data, posisi front dan rear menjadi 0. Selanjutnya pada line 39, jika rear pada indeks terakhir atau rear sama dengan size min 1 dan front tidak pada indeks 0, maka jika diinputkan data, rear akan kembali ke indeks 0. Dan pada kondisi lain, setiap terjadi penginputan data maka rear-nya bertambah 1. Fungsi kedua pada circular queue yaitu dequeue, yang digunakan untuk mengambil data terdepan dari sebuah queue. Dalam fungsi dequeue terdapat kondisi. Pada line 55, jika front sama dengan min 1 atau queue kosong, maka menampilkan queue as empty. Kemudian return. Jika queue tidak kosong, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu dilanjutkan ke line 61. In data sama dengan array front sama dengan 1. Pada line 63, jika front sama dengan rear, setelah diambil satu data maka queue akan kosong atau posisi front dan rear menjadi min 1. Pada line 68, jika front sama dengan size min 1 atau pada indeks terakhir, maka setelah data diambil, front kembali ke indeks 0. Dalam kondisi lainnya, setiap pemilihan data maka front akan bertambah 1. Fungsi ketiga pada circular queue yaitu display queue. Pada line 79, jika front sama dengan 1, maka akan menampilkan queue as empty, lalu return. Selanjutnya menampilkan elemen in circular queue. Pada line 84, jika rear lebih besar dari front, dalam keadaan ini elemen akan ditampilkan menggunakan iterasi dengan batas awal yaitu front dan batas akhir yaitu rear. Dalam kondisi lainnya yaitu pada line 90, iterasi yang digunakan yaitu titik awalnya adalah front dan titik akhirnya adalah size min 1. Selanjutnya program berikutnya, di mana queue key dalam kurung buka 5 kurung tutup yaitu terdiri dari 5 indeks yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya masukkan elemen dalam circular queue yaitu pertama 14, lalu 22, lalu 13, lalu 6. Setelah itu di display atau ditampilkan dari elemen pertama yaitu 14, 22, 13, 6. Selanjutnya ada menghapus atau mengeluarkan elemen dengan output deleted value atau %d yang menggunakan key dequeue. Ada dua menghapus elemen, jadi yang dihapus adalah 14 dan 22 karena diambil dari elemen terdepan. Selanjutnya di display atau ditampilkan. Yang akan ditampilkan adalah elemen yang tidak dihapus. Selanjutnya ada proses masukkan elemen lagi dengan fungsi enqueue. Elemen tersebut yaitu 9, 20, dan 5. Selanjutnya di display atau ditampilkan elemen tersebut. Ini merupakan hasil run program sederhana circular queue. Yang ditampilkan adalah elemen in circular queue yaitu 14, 22, 13, 6 yang merupakan data atau elemen pertama yang masuk. Setelah itu yang ditampilkan ada deleted value 14 dan deleted value 22 karena terjadi dua penghapusan data atau elemen. Kemudian yang ditampilkan ada elemen yang tidak dihapus yaitu 13 dan min 6. Setelah itu menampilkan elemen yang ada pada circular queue
yaitu 13, min 6, 9, 25. Kenapa ada elemen 9, 20, dan 5? Karena pada program yaitu pada line 117 hingga 119 ada masukkan elemen lagi. Selanjutnya menampilkan Q is full sesuai dengan program pada fungsi pertama pada circular queue yaitu NQ. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.